Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya materi yang akan saya bawakan ialah uang sedekah yang menjadikan haram. Itu misalnya itu pembiayaan untuk kontes pemenangan suatu politik. Jadi kontes hajatan politik biasanya ya oknum. Yang saya katakan itu oknum. Entah itu pemilihan kepala desa, entah pemilihan daerah tingkat 2, tingkat 1, dan pilpres, itu biasanya uang si calon tadi disebarkan kepada pemilihnya dengan tujuan untuk dipilih menjadi pemimpinnya. Itulah yang dikatakan haram. Karena disebutkan haram apa? Karena itu ada kategori berbentuk suap. Jadi niatnya yang dipilih tadi, niatnya calon pemimpin tadi itu supaya dia dipilih menjadi pemimpin orang yang nomor 1. Itu suap. Seperti calon memberikan hadiah kepada pemilih berupa uang atau barang, itu termasuk juga suap meskipun barang. Karena apa? Tujuan utamanya sudah bukan sedekah pada umumnya. Ini yang katakan tadi oknum. Yang dikatakan tadi, barang tadi tujuannya untuk apa? Untuk dipilihnya dia jadikan orang yang nomor 1. Jadi motifnya politik untuk jadikan orang nomor 1. Itulah termasuk suap, hukumnya haram. Kalau begini, kalau pemilih memberikan atau membiayai calon yang soleh untuk menjadikan pemimpin, itu tidak haram. Jadi dibalikkan. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus mempunyai tujuan, ini maksudnya masyarakat pemilih, untuk tujuan menjadikan pemimpin yang akhlakul karimah, yang baik untuk bisa memajukan ekonomi dan memajukan kemakmuran masyarakat dalam sektor segala bidang, entah itu pertanian, entah itu perdagangan, entah itu adalah syiar agama. Itu kita biayai si paslon tadi supaya menjadikan yang tidak baik menjadikan baik, supaya menjadikan perubahan dari sektor segala bidang. Itu tidak masalah. Jadi yang membiayai adalah masyarakat supaya si yang kita ajukan tadi adalah orang yang soleh. Itu tidak mengapa, itu tidak haram. Jadi nanti kalau barang suap meskipun sedikit, meskipun banyak, itu adalah termasuk haram. Dinafkahkan kepada keluarga kita juga tidak barokah, dibuat untuk ibadah lainnya juga tidak barokah, dibuat untuk umroh atau haji itu juga tidak barokah. Jadi hukumnya haram. Politik itu pada dasarnya sangat mulia sebagai perantara bagi tujuan terselenggaranya masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.
Jadi kita garis bawahi adil, aman, dan sejahtera. Itu apa? Kita harus pandai-pandai memilih pemimpin yang menjadikan masyarakat adil, aman, dan sejahtera. Itu bagaimana caranya? Ya kita yang membiayai. Tidak mungkin kita kontestan politik tidak memakai suatu biaya. Jadi otomatis ya biaya akomodasi, biaya mobilisasi, biaya administrasi, banyak biaya di situ. Jadi siapa yang mendukung? Yang mendukung adalah masyarakat yang untuk memilih pemimpin yang amanah, adil, aman, dan sejahtera. Jangan dibalik, pemimpin yang tidak adil, tidak aman, ya maksudnya itu pemimpin yang tidak adil, itu yang tidak amanah, kemudian dia memberikan uang kepada kita, itu termasuk suap. Karena apa? Dia niatnya adalah untuk menjadikan kan nomor satu. Itu. Nah, uangnya itu juga kita dilabeli ya tidak boleh haram juga, yaitu nanti sedikit ya haram, banyak yang haram. Untuk kita sedekahkan kepada anak istri kita, untuk menafkahkan kepada istri kita, tidak barokah. Kalau tidak barokah, menimbulkan ya kita bisa sakit, bisa materi kita nanti sudah tidak nyaman, itulah. Kerap kali demi meraih itu dengan jalan instan, ditempuh mengobrol janji manis hingga menebar uang suap atau dalam bentuk barang dan uang. Nah itulah janji-janji manis. Karena apa? Kalau barang uang, kalau memberikan suatu calon pemimpin tadi memberikan uang, pasti nanti kalau jadi ada hitungan badi rugi gitu. Itu yang saya katakan oknum, sekali lagi oknum. Bukan semua pemimpin begitu, tidak. Ini adalah suatu pemberitahuan oknum. Nah, kalau si calon pemimpin itu sudah mengeluarkan uang banyak, nanti otomatis kalau menjadi pemimpin menjadi jelas-jelas hitung-hitungan mengeluarkan itu berapa, nanti pemasukannya berapa, jelas itu. Lah itu nanti tidak baik dalam demokrasi kita. Itulah. Mari kita gerakkan, kita gaungkan, kita ya membiayai, dibalikkan membiayai, kita mencari pemimpin yang amanah. Kita biayai akomodasinya, mobilisasinya, administrasinya, dan logistiknya. Nah, itu. Kalau kita mencari pemimpin yang baik. Nah, kalau sebaliknya, kalau pemimpinnya, yang calon pemimpin itu memberikan uang dengan motif suap, karena apa? Politik adalah rumusnya adalah menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan politiknya supaya berhasil. Nah, itu tergantung. Itu tergantung jiwa pemimpinnya, tergantung jiwa dari calonnya tadi. Itu kalau memberikan uang, bila si penerima itu memang tidak tahu ada motif-motif itu, tidak tahu, hukumnya mubah. Kalau tidak tahu, kalau tahu dia nyogok atau suap ya hukumnya haram. Tidak tahu aja kita dihukum mubah. Kalau tidak tahu. Cukup sekian pembahasan saya masalah amal atau sedekah yang menjadi haram.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.